Shalom saudaraku, kembali kita berjumpa dalam program Perenungan Pagi Marturia Ministry. Puji syukur kepada Kristus Tuhan untuk anugerah kehidupan di hari ini, bahkan bagi setiap kita yang diperkenankan untuk mengingat rayakan usia kelahiran dan usia pernikahan. Teristimewa untuk setahun usia kelahiran yang bertambah bagi Ibu Heni Indasari dari Pospelkes Purwosari, dan bagi keluarga yang berbahagia Bapak Hesron Median Turnip dan Ibu Merlinda Sintuani Sinaga untuk setahun usia pernikahan di hari ini. Doa kami, anugerah Kristus senantiasa merahmati dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat-Nya, serta berkenan memberkati dan menyempurnakan sukacitanya bersama dengan kehidupan keluarga terkasih. Kini, sabda Tuhan akan kita dengarkan, mendahulunya kita sehati dalam doa. Ya Bapa, diamkanlah segala suara, sehingga lewat tuntunan Roh Allah yang kudus dan hikmat Tuhan, kami boleh dimampukan untuk dapat memahami, memaknai, dan melakukan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14 yang menyatakan, Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Demikianlah sabda Tuhan. Dikisahkan saudaraku, dua orang gelandangan sedang duduk mengobrol di sudut jalan. Gelandangan pertama berkata pada temannya, hidup ini memang susah, tapi seandainya saja saat ini aku punya uang 1 juta, pasti hidupku bahagia. Ternyata obrolan kedua gelandangan itu didengar seorang milioner yang sedang kebetulan lewat. Milioner itu berhenti dan bertanya, maaf, saya dengar tadi Anda bilang hidup Anda akan bahagia jika Anda punya uang 1 juta rupiah. Tanyanya, benar sekali Pak, jawab gelandangan itu. Oke, saya akan beri Anda 1 juta rupiah. Semoga Anda berbahagia, jawab si milioner murah hati itu sambil mengeluarkan dompetnya dan memberikan seikat uang. Setelah sang milioner pergi, apakah Anda bisa menebak apa yang akan dikatakan si gelandangan? Dia berkata pada temannya, wah, seandainya saja aku tadi bilang 10 juta, pasti aku dikasih 10 juta. Nah saudaraku, jika Anda berhasil menebak dengan benar, jangan-jangan itu salah satu dari sifat dan tanda Anda juga sering berpikir demikian. Seandainya saja aku lahir di keluarga yang lebih bahagia, seandainya saja aku tidak lahir di Indonesia, seandainya saja aku punya kemampuan, kekayaan, kekuatan, popularitas, dan kesempatan seperti dirinya. Seandainya saja. Apakah seandainya saja ini menjadi kata favorit dalam menggambarkan kehidupan kita? Benjamin Franklin pernah berkata, rasa cukup membuat orang miskin menjadi kaya, tapi rasa tidak cukup membuat orang kaya menjadi miskin. Saudaraku, sebelum kita mengeluhkan berkat Tuhan yang terasa kurang, alangkah baiknya jika kita mengoreksi diri kita sendiri lebih dulu. Jangan-jangan bukan berkat Tuhan yang kurang, tapi kitalah yang kurang bijak dalam menggunakannya. Bukan Tuhan tidak mencukupkan kebutuhan kita, tapi kitalah yang tidak bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Rasa cukup tidak ditentukan oleh apa yang kita punya saudaraku. Namun,
Rasa cukup itu hanya ditentukan oleh bagaimana sikap kita terhadap apa yang terjadi dan apa yang kita miliki. Bukan impian yang membuat kita bahagia, tapi rasa syukurlah yang menentukannya. Saat kita terus melihat tetangga sebagai saingan, saat kita hanya melihat ke atas, hanya berkumpul dengan kelompok yang membuat kita tampak malang dan menderita, atau saat kita hanya mengukur segalanya dari materi, kita tidak akan pernah bisa merasa cukup, saudaraku. Jadi saat ini, saudaraku, berhati-hatilah jika kita, seandainya saja dalam tanda petik, lebih sering Anda ucapkan atau pikirkan ketimbang ucapan syukur. Marilah belajar dari prinsip yang diajarkan Rasul Paulus. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Disiplin diri untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nanti kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita cukup, bukan lagi kurang. Amin. Saudaraku, mengakhiri perenungan di saat ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam rasa syukur kami menapaki hari baru di saat ini. Kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang mengajarkan setiap kami untuk belajar mengucap syukur dan mencukupkan diri kami. Sehingga dengan rasa syukur dan kecukupan hidup kami boleh merasakan anugerah berkat Allah selalu berlimpah dalam hidup kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam setiap rancangan, rencana, harapan kami, dalam upaya kerja dan layan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Selalulah bersyukur, hidup dengan bahagia, dan tetaplah menjadi baik sampai akhir hidupmu. Tuhan memberkati.